Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Masih dalam surat Al-Hujurat, pelarangan tentang meninggikan suara, ya, meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa para ulama mengatakan kemarin sampai di mana pelarangan meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad itu tanpa niat istihanah, tanpa peremehan. Karena ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, berarti bukan orang Islam, bukan orang yang non muslim. Jadi orang Islam meninggikan suara itu dilarang. Dalam ayat ini para ulama mengatakan kalau meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad, ya, dilarang yang sampai menggugurkan amal itu tanpa niat bahwa dia meremehkan. Adapun kalau dengan meremehkan Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak akan, bukan cuma gugur amal ya, tapi kufur. Ya, orang itu kafir, murtad orang kalau meremehkan Rasulullah SAW. Kemudian disebutkan bahwa wa inna iltizamal adab ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa shiddatal ihtimam bi kamalil adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam min ahammil wajibat al-imaniyah. Beradab, berakhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam hal apa? Dalam keimanan kita. Jadi iman itu ya adab kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang tidak beradab kepada Nabi, ya imannya cacat. Begitu. Ya. Mengapa demikian? Fa innahu sallallahu alaihi wasallam laisa ka ghairihi fi uluwil manzilah wa rif'atid darajah. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan siapapun dalam ketinggian makomnya. Begitu. Ya. Rajin sholat itu enggak jaminan orang itu punya adab kepada Nabi. Cuma rajin saja. Ya, rajin baca Quran juga tidak jaminan. Gitu. Kalau tidak ada kepatuhan total kepada Rasulullah SAW. Ini syariat Nabi Muhammad. Ya. Maka fal adab al adab, kullal adab ma'aman rafa Allah rutbatahu fauqa jami'ar rutab sallallahu alaihi wasallam. Jadi adab intisari daripada adab manusia itu dia bisa beradab kepada orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Kan begitu. Kalau kepada orang tua kita wajib beradab, pada guru kita wajib beradab, kepada orang yang lebih kita harus beradab, kepada tetangga, kepada siapapun kan wajib beradab kita. Ya, semakin dia tinggi makomnya, semakin kita wajib beradab. Nah, makom yang paling tinggi itu ada pada Nabi Muhammad SAW. Ya, makanya wajib bagi kita untuk beradab. Wastadallal ulama. Ini penting ya. Para ulama mengambil dalil. Ya. Wastadallal ulama bihadil ayah alaman iman raf'is saut fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh meninggikan suara di mana? Di masjid Nabi Muhammad SAW. Wa inda qabrihi syarif, juga ada di kuburan, ya, di depan kuburan Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Wa dzalika li annahu hayyun fi qabrihi. Karena Rasulullah SAW hidup dalam kuburnya. Ya. Asy-Syarif sallallahu alaihi wasallam hayatan aqwa wa a'dham min hayati ahli dunya. Kehidupan beliau lebih kuat daripada kehidupan orang yang masih hidup.
Itu. Kehidupan Rasul dalam kuburnya itu lebih kuat daripada kehidupan kita yang masih hidup. Ya. Kama dallat ala dzalika al-ahadits asy-syarifah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang mulia ini. Satu, rawa Muslim wan Nasa'i, diriwayatkan oleh Muslim dan Nasa'i, an Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, utitu lailata usriya bi ala Musa. Ya. Aku waktu malam Isra, aku bertemu dengan Nabi Musa qaiman yusalli fi qabrihi indal kathibil ahmar. Jadi Nabi Musa sudah meninggal ya? Kan begitu. Sudah meninggal lama. Tapi waktu Isra Mi'raj, Rasulullah melihat Nabi Musa itu sholat fil kathibil ahmar, dalam di atas gundukan tanah yang berwarna merah, begitu. Jadi Nabi itu sholat, dia sudah meninggal, tapi sholat. Ya. Hadis ini kuat diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i. Fal anbiya ahya'un fi quburihim yusallun. Berarti dari hadis ini para nabi itu hidup di kuburnya, dia salat. Ya. Kama rawa dzalika al-Baihaqi fi juz'in sammahu hayatal anbiya fi quburihim. Imam Baihaqi bahkan menulis buku khusus, ya. Kemudian beliau mengatakan, dalam buku itu mengatakan hayatul anbiya fi quburihim, kehidupan para nabi di dalam kuburnya, begitu. Ya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah, itu akidah Ahlus Sunnah. Ya. Sebagian orang tidak mengerti begitu ya. Kalau orang datang ke kubur atau apa, dikira ini mistik, mau nyembah, mau apa begitu ya. Enggak, pahami ini hadis-hadis ini ya. Jadi meyakini bahwa Nabi itu hidup, enggak mati. Itu keyakinan Ahlus Sunnah. Wa qad ijtama'a sallallahu alaihi wasallam lailatal Isra. Nabi Muhammad kumpul waktu malam Isra dengan bil anbiya, dengan para nabi, wa shalla bihim imaman, dan Rasulullah menjadi imam. Ya. Kama qala fahanatis shalah fa ammamtuhum. Ketika kumpul hanatis shalah, datang waktu salat, kata Rasulullah fa ammamtuhum, aku menjadi imam mereka. Ya. Ai shalla bihim imaman. Dulu kalau ada tarhim itu ya, assalatu wassalamu alaik. Ini masjid ini dulu ada. Di masjid-masjid sebagian masih ada menyimpan itu ya. Suara yang enak. Abdul Basit radhiyallahu anhu ya. Salatu wassalamu alaik ya. Itu ada kalimat gimana? Saya hafal itu. Ya Imam al-Anbiya, imamnya para nabi. Masya Allah. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ya, agungkan. Ya, orang yang bahagia itu yang bisa mengagungkan orang yang agung. Orang yang bahagia itu orang yang bisa memuliakan orang yang mulia. Ya, kalau kita kepada orang-orang ahli maksiat kagumnya luar biasa, kenapa pada Nabi kok nggak bisa kagum? Harus kagum. Kita ajarkan juga orang-orang untuk mengagumi. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka salat itu yang pertama. Ya, poin yang pertama adalah Nabi hidup di kuburan mereka. Makanya kita wajib menghormati. Kalau di Madinah nggak boleh teriak-teriak, nggak boleh, harus tenang. Kota Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasa rokok jangan ngerokok. Itu benar. Masa di kota Madinah itu ada tulisan tuh banyak. Mamnu'ut tadkhin anta fi madinati Rasulillah. Gitu ya. Dilarang merokok, kalian berada di Madinahnya Nabi Muhammad. Ya. Imam Malik apalagi cuma nahan 4 hari 3 hari nggak ngerokok. Imam Malik itu selagi beliau di Madinah nggak mau pakai sendal dia.
Ditanya sampai berdarah-darah kakinya, musim panas-panas. Ya Imam, kenapa? Bagaimana aku tega mau pakai sandal dan di bawahnya ada Nabi Muhammad SAW. Wah, begitu itu. Nggak ada yang berlebihan. Kalau para pencinta itu masuk akal semua. Nggak ada yang berlebihan, justru kagum. Ya. Kalau orang tidak kagum dengan hal-hal yang seperti ini, ya perlu diluruskan lagi. Ya, perlu dirangsang kerinduannya lagi, penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bahwa bulughuhu sallallahu alaihi wasallam salatal musallin wal musallimin alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orang yang bersolawat itu sampai kepada Rasulullah. Begitu. Orang yang bersolawat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, haitsuma kuntum, dimanapun kalian berada, fasallu alayya, bersolawatlah kepadaku. Ya, fa inna salatakum tablughuni, karena salawat kalian itu sampai kepadaku. Jadi kita di sini, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, apapun sampai salat itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis ini diriwayatkan Al-Hafidz Al-Mundhiri dalam At-Tabarani, ya, bi isnadin hasan. Artinya hadis ini makbul, hadis ini diterima sahih. Diriwayatkan yang lain bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla alayya balagatni salatuhu, barang siapa yang bersolawat kepadaku maka sampailah solawatnya sampai kepada Rasulullah. Wa shallaitu alaihi, kalau orang bersolawat kepadaku, aku akan bersolawat kepadanya. Masyaallah. Shallatu alaihi, Rasulullah bersolawat. Siwa dzalika asyru hasanat, lebih dari itu, bahkan dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Ya, orang bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita isi waktu kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari hadis-hadis ini, masih banyak hadis yang lain, bahwa salawat itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah mengucapkan, mengembalikan salawatnya. Kan begitu? Ya. Berarti kalau Rasulullah SAW mengembalikan atau menjawab salam kepada seseorang, Rasulullah hidup atau mati? Hidup dong. Kan mengucapkan, ya, membalas salawatnya. Kemudian para ulama mengatakan, di dunia ini tidak ada satu detik pun mungkin orang nggak bersalawat. Di sini kita nggak bersalawat, satu salawat di sana. Bayangkan berapa miliar orang Muslim di Indonesia, kita baca salawat terus, bukan berarti, kata ulama, bukan berarti hidup dimatikan, dikembalikan lagi, bukan begitu. Ini akan menunjukkan bahwa Rasulullah SAW hidup hayatan barzakhiyah, hidup di barzakh sana, ya, bukan mati hidup, bukan gambaran seperti itu, ya, tapi Rasulullah SAW hidup kekal dalam kuburnya sebagaimana kehidupan Nabi Musa alaihissalam dan para nabi-nabi yang lain. Ya. Dalam hadis yang lain disebutkan, ma min ahadin yusallimu alayya, tidaklah ada seorang yang berselawat kepadaku, illa raddallahu ilayya ruhi, jadi Allah kembalikan ruhku tadi, hatta arudda alaih, sampai aku kembalikan, aku ucapkan salawat kepada orang yang baca salawat kepada aku itu tadi. Nah, ada orang tidak memahami baik dengan hadis ini. Tadi kata para ulama, bukan berarti dicabut, dikembalikan, dicabut, dikembalikan, bukan seperti itu. Ini menunjukkan apa Rasulullah SAW setiap saat Rasulullah SAW bisa membalas orang yang bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, diriwayatkan oleh Ad-Darimi, ada perang namanya perang Harrah. Itu tentara Yazid. Ya, tentara Yazid menyerang Madinah.
di zaman tabi'in. Ya, jadi masjid itu diserang begitu. Ya ngakunya muslim dia. Tentara Yazid itu ya muslim, tapi dia membunuhi anak-anak sahabat. Ya, tentara ini memerangi anak-anak sahabat dan para anak-anak sahabat juga membela. Tapi kekuatan yang besar itu artinya Masjid Nabawi sampai dikuasai oleh tentara ini dari luar. Wa anna Sa'id bin Musayyib lam yabruh muqiman fil Masjid Nabawi. Tapi Sa'id bin Musayyib terperangkap di Masjid Nabawi, tidak keluar, dia ada di situ dan masjid dikepung. Dikepung keliling, tidak bisa keluar. Sa'id bin Musayyib tinggal di situ. Tidak ada orang adzan. Enggak ada orang adzan dalam kondisi perang. Ya, mencekam, tidak ada yang adzan. Fakana la ya'rifu waqta shalah. Ini enggak tahu illa biham hatim minal qabr, bihamhamah minal qabr. Mendengarkan dari mana? Suara orang gini. Apa itu namanya? Dehem. Ada suara, terdengar suara dehem dari dalam kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi, juga banyak lagi riwayat-riwayat yang lain dalam Ad-Dalail, juga disebutkan dalam kitab At-Tabaqat, juga disebutkan dalam kitab Akhbarul Madinah, dan banyak lagi para ulama menceritakan ini tadi. Begitu. Jadi suara untuk mengingatkan kalau masuk waktu adzan. Itu karena enggak boleh adzan, dikuasai oleh musuh. Tapi orang-orang yang di dalam bisa sholat dengan mendengar suara itu. Ya. Ini cerita dipakai oleh para ulama, ya, bahwa Rasulullah SAW hidup di dalamnya. Hanya ada orang-orang yang kurang ajar, ya, bahwa dianggap itu suara, belum tentu itu suara Nabi. Begitu. Ya, itu apalah begitu. Nah, biarin aja. Memang orang kurang ajar sama siapa aja bisa ya. Sama hadis yang lebih sahih bisa orang kurang ajar. Sama Allah orang banyak kurang ajar ya. Kita jangan penuhin memori ini dengan orang-orang yang kurang ajar, yang baik-baik aja gitu ya. Nah, gitu. Wastadallal ulama, para ulama mengambil jadikan dalil aidan bihadil ayat al-karimah, dari ayat ini yang mengatakan la tarfa'u aswatakum fawqa sautin Nabi, jangan tinggikan suaramu melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda qiraati hadisihi. Kalau dibacakan hadis qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh orang berteriak-teriak, harus tenang. Kalau belajar hadis yang tenang begitu. Kalau ada orang ceramah hadis, ya baca hadis yang tenang, yang hudu begitu. Kalau ada orang ketawa-ketawa begitu, ketawa. Nabi bersabda, wah, kemudian orang ketawa, itu enggak. Ya, itu kurang sopan, enggak pantas. Ya, tidak layak dengan makom Nabi Muhammad yang tinggi itu. Ya. Qala al-Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, hurmatun Nabi ba'da wafatihi kahurmatihi qablaha. Kemuliaan Nabi setelah kematian beliau sebagaimana kemuliaan yang harus dijaga kemuliaannya sebelum Rasulullah SAW meninggal. Jadi nggak ada bedanya waktu orang meninggal, waktu Rasulullah sebelum masih hidup dan sudah Rasulullah SAW wafat. Wafat artinya wafat seperti manusia. Adapun beliau hidup di kuburnya iya. Begitu ya? Wa kalamul ma'thur anhu sallallahu alaihi wasallam wafatuhu fir rif'ah, ya, mithla kalamihi al-masmu' min lafzihi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa yang diulang lagi sabda Nabi Muhammad itu sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan. Kalau orang mengatakan innamal a'malu binniyat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, waktu dibaca hadis-hadis itu kita harus merasakan bukan itu yang baca ustadz, bukan, tapi itu memang hadis yang pernah keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Maka kita pun harus lebih tenang, khusyuk, hudu, ya, menjaga sopan santun itu tadi. Wa idza quri'a kalamuhu wajaba 'ala kulli hadirin an la yarfa'a sautahu alaih. Apabila dibacakan hadis Rasulullah SAW, maka dilarang bagi yang hadir untuk meninggikan suara, mengeraskan suara. Gitu.
Bahkan yajibul iqbal alaihi wal isgha ilaihi. Wajib ada respon dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti kita kalau mendapatkan pengumuman apa yang penting begitu. Nah, kita harus mendengarkan sebagai bagaimana dengan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama kana yalzamuhu dzalika fi majlis sallallahu alaihi wasallam inda talaffudzihi bihi, sebagaimana yang disampaikan. Fa majlisun yuqra'u fihi haditsun nabi, maka majlis yang dibacakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa majlisun mu'azzam, itu majlis yang sangat agung, yang wajib dihormatkan, yang wajib dihormati. Kalau ada orang baca hadis, baca kitab Riyadhus Shalihin, Bukhari, Muslim dan sebagainya, wajib kita mendengarkan dengan khusyuk, dengan tenang. Karena majelisnya majelis yang mulia, yajibu fil adab wal ihtiram, karena ada kewajiban bagi kita untuk memuliakan, waluzumut tauqir wa ta'zim, wajib memuliakan majelis itu. Wa yajibu siyanatu dzalikal majlis anil abath wallahu. Enggak boleh juga majlis yang dibacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada abas, ada orang main-main, ada berisik, enggak boleh seperti itu, ya. Jadi ustadznya harus pinter-pinter juga. Kalau banyak ya udah jangan baca hadis. Ya. Udah main bola aja di majelis itu sudah. Atau ngomong apa aja sudah. Karena enggak boleh. Hadis ini harus dimuliakan. Al-Imam Naisabur, ya, diceritakan Imam Naisaburi waktu beliau mau mengaji, kemudian ada orang mengangkat kakinya, gitu, begini kakinya. Pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maaf, contoh ya, begini, kemudian tutup dia, tinggal pergi. Kenapa? Ya Imam, kenapa? Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kalamullah, kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ada orang tidak adab? Ya udah tutup aja supaya orang-orang tidak menjadi orang yang kurang ajar malah begitu. Nanti diajarin dulu pelan-pelan, dikasih mengerti, baru dibacakan hadisnya supaya orang memuliakan. Kalau bukan umat Islam yang memuliakan, siapa yang akan memuliakan Rasulullah? Ya, siapa? Kalau kita nggak ambil bagian untuk itu. Ya. Begitu juga wajib menghormati, ya, adab wal ihtiram wal isgha qiraati siratihi, baca sirah Nabi Muhammad. Orang baca sirah juga harus tenang, rapi. Diceritakan ayah Rasulullah, ibu Rasulullah, diceritakan begitu, dia harus menghadirkan, ya, syama'ilnya juga syama'il. Wa khisaluhul hamidah, perangai-perangai beliau yang mulia, semua yang berkaitan tentang Rasulullah SAW wajib bagi kita untuk memuliakan majlis itu. Masuk di dalamnya apa? Wa yadkhulu tahta hadzal wujubul adab wa takrim wal isra adamul laghat inda qiraati qissati maulidihi syarif. Orang baca maulid. Nah, ini penting. Ya, ada orang baca maulid. Maulid itu kan menceritakan sirah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu begini-begini, mau mengagungkan. Tapi zaman sekarang ini luar biasa. Ya, baca maulid. Tapi kayak dangdutan. Ya, rame, berisik, ada yang joget. Innalillah. Nah, itu enggak bagus yang seperti itu. Ya, bukan dapat berkah, tapi dia dapat laknat. Karena dia enggak adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa inda sima'il madaih, waktu orang muji-muji, puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti Buddha, ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Puji-pujian harus juga tenang memuji Rasulullah, enggak boleh dengan joget-joget atau dengan apa itu, enggak ada adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yajibu 'alal madihin mura'atal adab wat takrim wat ta'zim. Berarti orang yang memujinya juga harus dengan bagus. Bagaimana bagusnya? Ya harus cari nada-nada yang pantas, yang layak. Kalau nada yang enggak bagus jangan dipakai untuk baca-baca qasidah yang untuk madaih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau puji Rasulullah dengan nada yang bagus juga. Begitu. Fa inna tilkal majalis kulluha yajibu fiha al-adab ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajib adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena ancamannya berat. Barang siapa yang tidak adab, artinya meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW, akan menggugurkan apa? Pahala. Pahala yang kita kumpulkan bisa gugur semuanya karena gara-gara kita meninggikan suara, karena tidak adab kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Qala al-Imam al-Allamah, ini penting sekali. Penting sekali. Qala al-Imam al-Allamah al-Qastallani wa ghairuhu rahimahumullah. Al-Imam Qastallani dan para ulama yang lain mengatakan, idza kana raf'ul aswati fawqa sautihi mujiban li hubutil a'mal, apabila meninggikan suara saja itu bisa menggugurkan amal. Perhatikan ini. Apabila meninggikan suara saja bisa menggugurkan amal, famadzannu birraf'il ara', bagaimana dengan orang yang mendahului Nabi, lebih meninggikan pendapatnya, lebih mengatakan baik pendapat saya melebihi pendapat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang haram, ini nggak boleh. Sebentar, nanti saya kaji dulu. Gitu. Saya mau kaji dulu, ini benar bagus nggak sih ajaran Rasulullah? Bubar yang begitu, kata Imam Qastallani, gugur semua amal, ya naudzubillah min dzalik. Ya, wa nataijil afkar ala sunnatihi. Ini ide-ide dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengatakan bahwa orang sunnah pakai siwak misalnya. Kemudian orang bilang, kan kok kotor, udah nggak pakai lah siwak-siwak itu ya. Udah ada sikat gigi, udah cukup lah. Begini, orang yang seperti ini bisa gugur seluruh amalnya, bahkan imannya pun bisa gugur. Naudzubillah min dzalik. Ya. Ala ma ja'a bi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mendahulukan pemikiran, pendapat melebihi pendapat Rasul sallallahu alaihi wasallam ini lebih bahaya daripada sekedar meninggikan suara. Begitu kata Imam Qastallani. Ya. Maka apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu harus diterima. Rasulullah mengajarkan orang adab kepada orang tua misalnya begitu. Dia bilang, ya tergantung orang tuanya lah. Kok ditawar-tawar? Ya, wajib bagi seorang muslim menghormati orang tuanya. Wajib, mau serajin apapun ibadah orang kurang ajar pada orang tua, gugur. Kurang ajar kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Murkanya tergantung murka orang tua. Luar biasa ini. Ini ajaran baik, ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian al-muallif mengatakan wala syakka anna tarafu' bil ara' ala ra'ihi sallallahu alaihi wasallam wa ala ma ja'a bihi huwa dakhilun tahta an-nahi min babil aula. Larangan begitu ya. Maka tidak diragukan meninggikan pendapat. Artinya sombong dong. Kata Rasulullah begini itu nggak boleh. Kata Rasulullah misalnya begitu. Orang wajib pakai jilbab. Kemudian dia bilang ya enggak lah kalau nggak punya nafsu. Gitu. Kita nggak lihat, jangan kotor dong misalnya gitu. Jangan suka ngeres, itu kan karena ngeres saja. Ngelihat perempuan aja langsung nafsu. Padahal Allah mengatakan bahwa suruh nutup aurat. Kata Rasulullah tutup aurat. Kemudian ada orang mengatakan saya biasa aja. Ya, saya biasa lihat orang nggak pakai jilbab juga nggak ada masalah. Ini seolah-olah lebih bersih dari Rasulullah, mengatakan bahwa dia lebih bersih, lebih pandai, lebih mengerti daripada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini sama berarti ini larangan juga, tidak boleh. Ya, kan hadisnya ayatnya mengatakan la tarfa'u aswatakum. Pahami ini baik-baik. Kan larangan meninggikan suara. Kenapa tiba-tiba kok pendapat juga dimasukkan dalam ayat ini? Begitu. Kan tadi larangannya hanya untuk apa? Meninggikan suara. Mengapa pendapat kok nggak boleh juga? Ini namanya disebutkan ini min babil aula, seperti Allah mengatakan dalam Al-Qur'an wala taqul lahuma uffin. Yang dilarang apa? Jangan bilang kepada kedua orang tuamu, nggak boleh Kalau orang membentak boleh nggak? Apalagi yang membentak, kan begitu namanya. Begitu ya.
Namanya ada qiyas aulawi. Disebut namanya qiyas aulawi. Qiyas yang kalau nempeleng apa naudzubillah min dzalik. Ya, enggak usah dicari lagi. Kan di Al-Qur'an cuma yang enggak boleh cuma Berarti kalau nempeleng naudzubillah gitu ya. Itu orang liberal mungkin setan yang begitu ya. Enggak, kalau orang Islam itu enggak ada. Kalau saja enggak boleh, apalagi membentak, apalagi sampai dan seterusnya yang lebih keras. Begitu ya. Kemudian pengecualian, ya ini bab akhir daripada larangan ini. Tadi ada pengecualian yang meninggikan suara, tapi yang masyru', yang diperintahkan. Ada orang meninggikan suara di hadapan Nabi Muhammad, tapi nggak gugur pahalanya. Bahkan ini juga diperbolehkan. Contohnya, ya apa itu yang diperbolehkan? Satu, alladzi la yata'adda bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak mengganggu Nabi Muhammad. Suara yang tidak mengganggu, dia tinggi suaranya tapi tidak mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Karaf isad baina yadayhi sallallahu alaihi wasallam bil adzan. Adzan kan teriak-teriak dia. Itu. Mau masuk pelan-pelan, tinggi suaranya tinggi pakai ya supaya didengar banyak orang. Enggak apa-apa itu. Diperintahkan. Namanya masyru'. Ya, disyariatkan. Adzan. Waktu perang, harap, takbir, Allahu Akbar, kan begitu, semangat itu. Ya. Kalau kalem-kalem semua musuhnya senang gitu ya. Memang orang perang ya harus bangun, Allahu Akbar, begitu kan? Gitu. Apa yang pernah terjadi itu ya? Wa mujadalatu mu'anid. Ada orang kurang ajar pada Islam. Begitu. Ya kita lawan. Ya, kita lawan, kita balas dengan dalil, kita balas dengan itu boleh. Ya. Ini pernah terjadi di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au irhabu aduwin lahu. Untuk menakut-nakuti musuh. Boleh. Ya. Menakut-nakuti musuh itu suara ditinggikan. Karena orang munafik itu subhanallah. Orang munafik itu, ciri orang munafik itu dia enggak suka ya kalau ada orang terlalu mensyiarkan agama. Munafik ya. Ya. Dalam ayat disebutkan wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat orang-orang munafik itu kamu kagum pada posturnya. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau dia ngomong dia pintar berretorika sehingga mengagumkan kalian, bahasanya bagus. Begitu. Tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Tapi pendapat mereka itu ka'annahum khusyubun musannadah, seperti batu kayu sebesar apapun kayu kalau tidak ada akarnya seperti musannadah. Ada balok besar cuma disandarkan begini, didorong juga jatuh. Digoyang dikit pakai fulus sudah jatuh gitu ya. Dia beragama seolah-olah begitu tapi mudah juga. Ka'annahum khusyubun musannadah. Ini ciri orang munafik disebutkan yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dia menyangka setiap ada suara berteriak itu menyerang dia. Itu. Ada orang semangat, kita ajarkan bagaimana sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih semangat. Kemudian takbir semua, Allahu Akbar, kan begitu ya? Kan buat penyemangat itu. Dia nyangka, mau menyerang saya gitu. Padahal itu di situ. Ciri orang munafik itu selalu curiga. Curiganya pada siapa tadi? Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Jadi orang munafik itu di asbabun nuzulnya waktu dia tidur siang, dia setelah memfitnah orang Islam, terus fitnah sana fitnah sini sampai sekarang, ya sekarang itu juga ada ya begitu ya. KTP-nya Islam tapi dia nyerang Islam. Dia jelek-jelekin Islam, nyerang ustadz, nyerang habaib, nyerang ulama. Tapi dia Islam katanya. Ya ini orang munafik namanya. Begitu. Nah orang munafik ini tadi karena dia banyak salah kepada orang Islam, dia tidur siang waktu itu. Dia istirahat siang. Ada seorang sahabat berteriak mencari temannya. Begitu. Ya fulan gitu. Bukan dia yang dicari. Dia panggil-panggil aja begitu. Misalnya panggil Joko, siapa namanya gitu. Dipanggil lah begitu ya. Udin atau apa gitu ya.
Dia panggil begitu. Ini si munafik begitu dengar ada orang teriak, dia langsung bangun ketakutan. Gitu. Orang kalau ketakutan karena apa? Karena banyak salah. Kan gitu. Yahsabuna kulla sayhatin, mereka menyangka setiap kali suara tinggi itu menyerang dia. Humul adu sampai akhir ayat. Ya. Jadi yang diperbolehkan apa? Adzan dalam peperangan itu diperbolehkan. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu suaranya tinggi. Sayyidina Abbas itu suaranya tinggi, diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kana rajulan sayyitan. Walida khassahu sallallahu alaihi wasallam bin nida. Kalau ada undangan panggil apa-apa, zaman dulu belum ada ini. Tidak ada alat-alat yang canggih seperti sekarang, bisa pengumuman, nggak bisa. Kalau ada pengumuman Rasulullah suruhnya Sayyidina Ami ya, pamannya Abbas, karena suaranya tinggi. Gitu. Ya. Sampai-sampai diceritakan waktu perang Syajarah itu. Kemarin kan sudah kita singgung sedikit ya. Waktu perang apa? Di Bai'atur Ridwan. Ya. Apa Bai'atur Ridwan itu? Tadi kemarin kita dua Jumat yang lalu ya. Setelah Syajarah apa? Hudaybiyah, kemudian diajak orang-orang Islam untuk berbaiat setia untuk siapa itu? Kematian siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Wah, kan perlu pengumuman ini. Yang disuruh mengumumkan adalah Sayyidina Abbas. Otomatis suaranya tinggi, lebih tinggi dari Nabi. Ya. Agar apa? Orang-orang Islam tidak lari dari baiatnya. Begitu. Dan beberapa kali peperangan yang orang Islam sudah hampir kalah mau mundur, penyemangatnya adalah Sayyidina Abbas atas perintah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Orang sudah kocar-kacir, sudah lari semua kemana-mana. Rasulullah SAW memerintahkan kepada Abbas, diingatkan, kalian pernah janji kepada Rasulullah untuk apa? Sumpah setia. Di mana itu kejadiannya? Di mana kejadiannya? Di Bai'atur Ridwan, waktu Bai'ah Ar-Ridwan. Jadi diingatkan lagi, kalian pernah sumpah setia, tidak boleh meninggalkan Nabi, tidak boleh dalam peperangan lari. Begitu diingatkan para sahabat, kembali lagi. Begitu. Seperti anak lembu mencari induknya, langsung semua kembali lagi, semangat lagi karena diingatkan janjinya. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya, kan berarti orang-orang luar biasa itu, sahabat, wajib dimuliakan. Tidak boleh ada orang mencela, menghina Nabi Muhammad, tidak boleh menghina para sahabat, karena mereka adalah orang-orang yang istimewa. Dalam riwayat yang lain, waktu Rasulullah Sayyidina Abbas waktu meninggikan suara yang mengajak mereka, mereka semua kembali. Ya, hina sami'u sauti, kata Sayyidina Abbas, ketika dia dengar suaraku, maka orang-orang tadi yang sudah lari kembali lagi. Ya, yang sudah terluka sekalipun juga ikut kembali. Radhiyallahu taala anhum ajmain. Jadi, fa inna irtifa'a sautil Abbas la yadkhulu tahta hadzal nahy. Jadi, tingginya suara Sayyidina Abbas tidak masuk dalam kategori larangan daripada ayat ini. Jadi ada yang diperbolehkan bahkan. Ya. Sayyidina Abbas itu suaranya luar biasa, tinggi. Ya. Serigala pun itu kalau dengar suara beliau lari katanya. Ya. Serigala ini kalau dengar suara beliau lari, Masya Allah. Ya. Sampai-sampai digambarkan apa? Asqatat al-hawamil li syiddati sautihi. Ya. Orang yang mengandung atau kambing yang mengandung dengar suara teriakan itu sampai gugur. Kayak apa itu suaranya? Luar biasa. Ini gambaran saja ya, gambaran betapa, dan itu diperlukan. Ya. Orang-orang seperti itu diperlukan. Ya. Tapi
tadi memang ada diperintahkan. Begitu juga Sayyidina Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini juga sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi umurnya 7 tahun lebih tua dari Rasulullah. Makanya dia ingat, Sayyidina Hasan bin Thabit ini juga sahabat Rasulullah, ingat waktu malam kelahiran Nabi Muhammad. Gitu. Di malam kelahiran Rasulullah umur 7 tahun udah bisa cerita, masih ingat ya? Kalau kita dulu sekolah kalau 7 tahun SD ya, SD itu masih ingat, oh guru yang galak ini, oh guru yang ini guru yang baik, ini guru yang kita masih ingat teman-teman kita yang nakal yang baik, ya, atau yang kita zalimi begitu mungkin ya. Itu kita masih ingat semua, kan bisa cerita. Hasan bin Thabit begitu juga, malam kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku dapati orang-orang Yahudi pada saling bertanya-tanya, ada nggak yang lahir malam ini siapa begitu? Ditanya-tanya, adakah orang yang dilahirkan pada malam hari ini? Begitu. Dan beliau saksikan orang-orang Yahudi mencari, adakah orang Arab yang ada di Mekah siapapun yang lahir, dicari informasinya ini, dan didapati adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena beliau hadir menyaksikan itu tadi. Ya. Dapat doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ayyid Hasan bi ruhil qudus. Ya, kuatkan Hasan, perkuat dia dengan Ruhul Qudus. Ya. Dari apa? Karena beliau punya suara yang tinggi, dan suara yang tinggi tadi dipakai untuk apa? Untuk membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kesimpulannya daripada ayat yang kedua ini apa? Bahwa dilarang seseorang meninggikan suara melebihi suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Ya. Kalau meninggikan suara saja bisa menggugurkan, apalagi lebih daripada suara. Apa lebih dari suara? Pendapat. Dia menganggap pendapatnya lebih baik daripada pendapat Nabi Muhammad. Ya. Rasulullah beri syariat, kemudian dia bilang, tidak, saya punya kearifan lokal. Saya tidak mau syariat. Saya mau atur sendiri pakai adat istiadat moyang saya. Kakek moyang saya itu juga orang-orang baik. Begitu. Dalam Islam, nah ini mau dibenturkan maksudnya sekarang ini. Bagaimana supaya kebudayaan dengan syariat itu dibenturkan. Begitu. Tapi kita harus cerdas, harus mengerti syariat itu di atas budaya. Budaya yang sesuai dengan syariat kita dukung, tidak boleh juga sebagian orang nggak boleh, itu zaman peninggalan orang Hindu atau apa kita buang semua, tidak. Kalau itu hal-hal yang baik, ya seperti kalau ada tetangga mau bangun rumah di sebagian daerah begitu kan, nah, dia saling membantu, ya, begadang bersama untuk menjaga, nggak ada larangan, boleh-boleh saja, ya. Tapi kalau budaya tadi tidak sesuai dengan syariat, ya harus dengan legowo, dia harus ikhlas meninggalkan, karena itu bukti daripada keimanan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi begitu ya. Nah, nanti besok, insya Allah panjang umur. Oh sudah Lebaran, libur dulu. Ya, ya hari Jumat kan? Nah, libur dulu, alhamdulillah. Ya, nanti saya nggak baca-baca lagi sudah gitu kan. Kalau yang ngaji kan enak tinggal duduk aja gitu ya. Kalau kita kan baca, dia nggak paham cari lagi kan begitu ya. Yang penting kita beradab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dengan ini semua apa yang bisa kita ambil? Harus taat, patuh dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad dimuliakan, maka wajib bagi kita memuliakan. Bagaimana cara memuliakannya? Cara memuliakan Nabi Muhammad SAW tidak kurang ajar, tidak berpendapat apapun apabila sudah ada sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah haram, haram. Kata Rasulullah halal, halal. Nggak usah pakai repot-repot lagi. Itu orang yang beradab kepada Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang yang beradab kepada Rasulullah SAW. Kita tidak meninggikan suara, tidak berbuat apapun yang menyakiti hati baginda Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hada wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.